cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Minggu 19 Maret 1995, pukul 6.30 ketika kota Bandung baru terjaga dari tidur. Sebuah berita kecelakaan di Jalan Marta Dinata, Kota Kembang itu membuat fans musik di Nusantara terkejut. Yang mengalami kecelakaan itu adalah Nike Ardila, penyanyi, bintang iklan, bintang sinetron dan film yang lagi naik daun. Kehidupan menjadi begitu singkat untuk si gelis yang baru berusia 20 tahun itu. Dia lahir dari pernikahan Edi Kusnadi dengan Nining. Sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara pada 27 Desember 1975. Jam 12 malam itu ini di sana ada acara untuk menghibur pemotretan dari majalah Aneka. Ya silakan aja Neng, Bun Papi sangat rindu sekali mana Neng. Yang mengucapkan minta maaf lagi. Papi, ucapkanlah permintaan maaf saya. Jawab boleh Papi. Kalau saya jawab, Neng, Neneng itu selalu saya maafkan dan selalu saya doakan. Kalau Neneng pergi, Papi selalu mendoakan. Sekarang kenapa Neneng harus Papi lisankan ucapan minta maaf itu? Pas sampai di kamar, ternyata Arisya Saleh, si Gugun itu udah tidur. Nah, di situ almarhumah bercanda dengan Gugun, bercanda abis-abisan di dalam kamar itu. Baru tidur setengah jam lah gitu. Terus ada telepon dari kakaknya Nike bahwa Nike meninggal, sambil kakaknya sambil nangis-nangis. Pertama saya nggak percaya, terus saya tanya lagi, ini siapa? Ini Alan katanya, kakaknya Nike. Terus baru gue percaya gitu. Saya juga merasa aneh, kenapa kerinduan saya tetap di situ sampai tertumpah pada malam itu. Nike pada waktu itu juga merangkul saya. Ada apa? Saya bilang. Kalau bisa sambutnya susah. Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena rindu padamu setiap hari. Bayang dirimu menggoda jiwa. Kini ku rasakan lain di hatiku. Kau diam dan acuh tak acuh. Sering kau marah tanpa alasan, membuatku curiga. Terbukalah terus terang, apa maumu, katakan saja. Bila kau bosan, kau marah, kau benci, katakan saja. Walau berat hatiku melupakan dirimu, jangan kau bersandiwara kepadaku. Bosan, mungkin itu
sifatmu. Benci bila ingat dirimu. Bosan terserah apa maumu. Jalanku masih panjang. Apa yang sesungguhnya terjadi pada pagi yang naas itu? Banyak cerita, tapi dengarkan cerita Atun, rekan semobilnya waktu itu. Cepet-cepet om, udah jam 5. Wah gimana mau nyusul ke Bogornya nih ke gitu. Nah ini kesini, ini tuh corona tuh pelan banget. Nah ini tuh dari sini mau ke sini, dari sini ini kan rumah-rumah om. Nah di situ tap yang gede itu, tap di sini, jadi tengah loh. Ini masuk, ini ke kiri kena apa? Pas kena pohonnya tuh ngerasa. Jangan kau bersandiwara kepadaku. Bosan mungkin itu sifatmu. Benci bila ingat dirimu. Bosan terserah apa maumu. Benci. Kalau ku serah diri hanya Lihatlah wajahnya, begitu menawan. Suaranya, siapa yang tidak menyukai suara yang menggoda itu? Inilah awal langkah Nike di dunia rekaman. Hasil dari perjalanan karir yang ditempuh sejak dia berusia 11,5 tahun. ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci dalam cinta? Adakah cintamu? Sebesar cahaya terang menyinari hidupku. Sesejuk embun-embun di pagi hari dan bahagia di dunia ini. Nike kecil adalah Nike yang kalau bernyanyi itu tidak sekedar mencapai nada yang pas, tapi dia sudah bisa mencapai nada yang pas dengan cara dia enak-enak gitu ya. Jadi punya konsep mental bernyanyi yang bagus sejak bawaan gitu. Oleh karenanya saya keberatan kalau misalnya disebut sebagai orang yang membentuk suara Nike sehingga suara itu demikian bagus. Ceritanya malam itu mereka itu melakukan rekaman suara untuk acara hiburan malam di TV di Bandung besok hari yang syuting. Nah malam itu rupanya ada penyanyi yang dijadwalkan tidak datang. Jadi datanglah dia ke rumah untuk minta persetujuan saya mengganti penyanyi yang tidak datang itu. Kepada saya dikenalkan namanya Nike Ratna Dila. Nah saya bilang Nike Dila kan belum tes. Nah lalu kepada saya disodorkan nih, ini rekaman suaranya. Nah, waktu Nike datang, saya memang belum ada lagu, musik juga saya belum bikin, belum apa. Nah, waktu Nike nanya, Kang Deddy udah siap lagunya? Belum, kamu duduk aja di situ deh. Saya bilang tenang-tenang udah, sambil istirahat. Nah, sambil saya ngahayal sendiri gitu. Ini anaknya jauh-jauh datang dari Bandung gitu ya, sama orang tuanya. Punya cita-cita kan pasti, ambisi gitu. Jadi, wah kayaknya cocok nih kalau saya bikin lagu yang tentang itu gitu. Akhirnya nggak tahu gimana, tentu saya ambil piano,
sambil iseng-iseng aja sebelah. Nike sini ke, sambil sama dia gitu. So kamu nyanyi notnya begini nih sebelah ini. Angin malam, ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Ku langkahkan kakiku. Rasa sosial yang tinggi sudah tampak di dirinya sejak lama. Bahkan, dia mengelola uangnya sendiri agar bisa mengatur pengeluaran dan tahu menyisihkan 2,5% untuk orang tak mampu. Ini semua dia lakukan sendiri, termasuk menyisihkan Rp500.000 hingga Rp1.000.000 sebulan untuk biaya SLB yang didirikan Nike di Bandung, Jawa Barat. Sebentar cahaya terang menyinari hidupku. Sesejuk embun-embun di pagi hari, tambahan insan di dunia ini. Pertama kali bertemu saya tidak punya kesan apa-apa tentang Nike, hanya saya lihat seorang gadis cantik yang pemalu. Dan ketika dicoba vokalnya pun dia masih belum begitu bagus nyanyinya. Tapi kemudian mungkin insting saya sebagai pemandu artis meyakinkan bahwa saya mampu membina Nike, dan terjalinlah hubungan kerjasama di mana mulai tanggal 26 Agustus 1987 saya kontrak Nike untuk jangka waktu 6 tahun. Dan pada waktu itu saya tengah menangani karir Niki Astria dan Sus Irna. Jadi Nike mulai dilibatkan dalam beberapa show besar, dan dalam 2-3 tahun kemudian hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia telah dijelajahi oleh Nike. Tentang jalan hidupku, dalam cinta adakah cintamu? Saya masih ingat sekali waktu pertama kali saya melihat dia datang waktu itu di kantor saya di PT Karisma Jabar Film di Bandung, di mana pada saat tersebut saya hendak memproduksi sebuah film di Kabayan Sabakota. Nika Ardila waktu itu muncul dengan gayanya yang masih sangat lugu, dengan pakaian seragam SMP pada waktu itu, dibawa oleh rekan saya seorang wartawan, dan saya tanya, untuk tujuan apa dia datang? Dia bilang, saya ingin menjadi artis, saya ingin jadi bintang film. Saya tanya, apa keistimewaan kamu? Dan secara spontan dia bilang, bernyanyi. Nyanyi, sungguh nih. Saya coba untuk pancing dia, karena penampilan dia waktu itu sangat menggenaskan dan lucu ya. Dia datang dengan ibunya juga. Dan akhirnya saya minta, kalau memang kamu mampu bernyanyi, kenapa tidak kamu coba untuk bernyanyi? Secara spontan dia bangun, berdiri, dan mulai bernyanyi. Ketenaran sudah dia miliki. Hits bermunculan dari album-albumnya. Suara dan aktingnya menjadi tambang emas baginya, bagi keluarga,
bagi pemusik yang menanganinya, bagi produsernya, maupun mereka yang tak mampu yang tergabung dalam sekolah luar biasanya. Nike menjadi idola. Bahkan di satu masa, potongan rambutnya menjadi model yang diikuti anak-anak gadis remaja. Jauh ku dengar lagu di keheningan malam aku sendiri. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Dalam cinta Sejak keberangkatannya di dunia rekaman, Nike benar-benar mewujudkan cita-citanya menjadi bintang. Begitu cepat dia menjadi idola, khususnya bagi para remaja. dalam gelap kehidupan seakan tiada sinar cahayamu. Ku coba melangkah dari satu keyakinan, di dalam gelap pasti ada terang. Kegagalan demi kegagalan, ku jadikan pedoman hidup ini bagai hari-hari. Banyak kenangan yang bisa terungkap. Kenangan yang pernah dialami oleh orang-orang dekat atau sanak keluarga. Tapi hal-hal yang lucu yang waktu Mikadila masih berumur 3-4 tahun, kenangan yang betul-betul sampai sekarang saya ingat itu, kalau seandainya saya pulang dari kantor, saya batu setel, dan dia selalu mengikuti dari pintu itu. Saya karena capek jadi nggak menoleh Nike, akhirnya Nike itu nangis. Katanya kenapa Nike? Oh kopi gitu. Lalu ingat saya bahwa Nike ini belum saya potret. Lalu saya tahu kalau saya pangkon, lalu saya julukan, lalu saya potret. Dan potretnya itu kosong, terus saya jepretin aja dia tuh. Dia lalu senyum-senyum enggak sih. Malah lalu menonton saya kan meja makan. Nike tuh kalau misalnya udah janji sama orang, dia tuh nggak bisa ya sedikit korupsi kayak gimana gitu. Pasti dia tuh walaupun keadaannya dia gimana, pasti dia usahain untuk bisa memenuhi janji temennya gitu. Ada kenakalan juga yang saya jumpai dari dia, tapi kenakalan yang positif ya. Di belakang rumah ini dulu sekitar tahun 85, saya membawa anak-anak latihan olah sukma dan olah vokal di kebunnya Nike di belakang. Saya diantar sama dia. Neng cuma nganter aja, cuma lihat aja, tapi nggak boleh ikut berlatih. Ini sistem latihan untuk orang tua, untuk orang yang sudah gede, udah dewasa. Ini nggak boleh ya? Iya. Tapi apa yang terjadi? Beberapa saat kami melakukan latihan, saya lihat Nike nggak ada. Saya cari, ternyata ada suara tidak jauh dari lokasi itu. Dia menirukan latihan-latihan yang dilakukan oleh anak-anak dewasa tadi. Terombang ambing oleh kehidupan.
Oh iya, ada kenangan lucu yang nggak bisa saya lupain. Ya mungkin beliau juga nggak bisa lupa gitu. Soalnya selama saya udah 3 tahun nih sama dia, tuh kebiasaan kami berdua tuh kalau misalnya seminggu nggak ketemu, apa sehari nggak ketemu tuh pasti ada ciri khas kita masing-masing harus ditunjukin bareng gitu. Contohnya kalau misalnya saya ketemu dia gitu, terus dia tuh pasti ngeliatin gigi kelincinya. Ya bukannya gimana ya, soalnya waktu itu paling lucu almarhum tuh gigi menurut saya. Soalnya saya waktu almarhum masih hidup, terus saya pengennya mana ke gigi kelincinya. Dia suka ngeluarin giginya sambil nyengir gitu. Terus akhirnya saya nyanyi. Nah, kesukaannya dia juga kalau misalnya dia jarang ketemu saya harus nyanyi Watching You. Pernah kalau show dia tuh suka nyanyi Watching You juga, nggak tahu. Saya cuman apalnya rapnya aja Watching You gitu. Akhirnya saya nyanyi gitu kalau di kamar mandi apa di kamar hotel, saya suka bercandain dia Watching You. Akhirnya dia ketawa gitu. Soalnya kalau dia nyanyi Watching You tuh ala baratnya aslinya, kalau saya enggak, ala Sunda gitu. Ya seperti Watching you kata gitu. Oh pokoknya ya gitu aja. Hidup ini bagai hari-hari, ada siang, ada malam. Teguhkan iman di dalam jiwa. Cintaku yang membara, nyaris hilang dihempas badai prasangka. Haruskah pasrah dan selalu mengalah? Marilyn Monroe menjadi idola berat Nike Ardilla. Selain foto-foto idolanya yang dikoleksi, dibesarkan dan dibingkai di kamar tidurnya yang juga dihiasi piala-piala kemenangan dari dunia tarik suara. Juga souvenir-souvenir apa saja yang bertuliskan atau ada gambar Marilyn Monroe. Semua itu menjadi barang-barang yang menghuni kamar Nike yang telah tiada. Engkau tak pernah mengerti aku, benar sendiri. Haruskah hidupku menurut, mengalah, mendengar apa
Namun, gaung kebesarannya masih terus bergema, bahkan kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain untuk membuat sesuatu. Kita tuh punya cita-cita tuh ingin meneruskan jiwa sosial dan rasa seni Nika Ardila ya. Dengan berbagai cara kita lakukan, ya misalnya dari Nika Fans Club dengan membuat kegiatan-kegiatan pameran, dengan menjual souvenir dari almarhumah Nika Ardila. Hasilnya itu kita sumbangkan ke SLB. Itu salah satu tujuan dari Nika Fans Club, juga pribadi saya sendiri. Saya pertama bilang begini, waduh saya nggak mau deh, bilang. Ya, saya nggak mau kalau misalnya orang lagi sedih masa gua nyanyi, saya bilang begitu waktu itu. Tapi enggak, ini lain kata dokter. Ini buat persembahan kamu, buat penghargaan kamu ke Nike yang terakhir sama keluarganya. Nah terus gimana caranya, saya bilang. Kasih dong untuk yayasannya Nike, karena itu SLB kan. Kasih dong royalti buat dia setiap kasetnya dari nol, saya bilang. Setuju nggak? Saya bilang. Mereka setuju. Akhirnya ya kalau saya lihat dengan suksesnya ini SLB mungkin bisa menerima yang cukup lumayan ya. Kami mencari seorang public figure, di mana public figure ini banyak dikenal oleh para remaja. Muncul ide dari salah seorang rekan kami, bagaimana kalau kita menampilkan Nika Ardila. Nah, Nika Ardila dari sisi sosialnya, dari sisi segi kemanusiaannya, itu kami tampilkan dan kami langsung membicarakan dengan direksi kami. Kami akan menerbitkan sampul peringatan dan beberapa produk yang related dengan itu, yaitu kartu pos, kemudian pin dengan gambar pelangkun, gambar Nika Ardila, kemudian ada banner dan ada pandel. Memang saya tidak berhenti untuk mencoba menghidupkan terus karisma Nike ini dengan mengadakan tour show keliling, mengenang Nika Ardila dengan artis-artis pendamping seperti Dedi Dores, Nafa Urbah, Lady Afisa, semua orang yang pernah dekat dengan Nike, dan telah 7 kota kita lewati selama ini, dan ternyata antusias penonton di setiap kota luar biasa besarnya. Walaupun Nike telah menjadi artis besar, dia tetap manusia biasa, yang bisa saja di saat tertentu menjadi rapuh. Kita selalu mengakui kebesaran orang kalau orangnya udah nggak ada. Gue dari awal sejak gue pertama kali ketemu dia, gue bilang ini anak punya potensi yang besar. Cuman ya kadang-kadang namanya anak-anak memang kadang-kadang suka rapuh kali ya. Itu yang sering gue coba nasihatin. Gue pernah satu film sama dia yang kembali judulnya. Tapi di luar film itu gue sempat akrab karena kebetulan Nika itu pernah akrab dengan adik gue si Suti ya. Jadi dia sering ke rumah. Ternyata Nika ini seorang artis yang berjiwa sosial yang sangat luar biasa. Tiba-tiba dia mengasuh SLB. Gue kira nggak banyak artis yang punya pemikiran kayak gitu. Semoga
rasakan tanpa cinta lagi. Mimpi-mimpi yang indah hanya sementara saja, bagai telah layu kau campakkan diriku. Begini akhirnya kisah cintaku, terluka di dalam hati yang dalam. Ku coba tuh bernyanyi walau dalam sepi, harus aku lupakan denganmu. Biarkanlah menjauh. Nika adalah anak yang didambakan lahir ke dunia untuk saya. Karena di antara dua itu Nika perempuan satu-satunya. Nika juga sudah terasa oleh keluarga kami sebagai penunjang kehidupan kami sebagai pegawai negeri, dan Nika adalah tulang punggung kami. Jadi Nika adalah suatu anugerah dari Tuhan untuk membantu ekonomi kami. Dan sekarang dia tidak ada, jadi saya sangat kehilangan sekali. Setelah ditinggal setahunnya, ya gimana ya, saya merasakan ya kehilangan banget gitu, nggak bisa diucapin dengan kata-kata. Pokoknya saya tuh wah nggak bisa gimana gitu. Saya apa ya, kadang kangen gitu candanya gimana nya gitu. Paling kalau misalnya saya kangen sama almarhumah, saya langsung pergi sendiri ke Ciamis, ke makamnya. Kalau enggak, saya cuma ke Parakan dan lihat kamarnya sekeliling-sekeliling, terus saya sembahyang di kamarnya, ya minta doa dari Tuhan supaya saya biar beliau diterima di sisinya dan tenang di tempatnya yang terakhir. Akhirnya kisah cintaku terluka di dalam hati yang dalam. Ku coba tuh bernyanyi
Kematian, tidak ada yang bisa menduga kehadirannya. Datang sesukanya, semaunya, tanpa pernah bisa ditebak. Kepergian Nike salah satu contohnya. Bahkan sebelumnya Nike sedang berencana masuk pesantren. Kepada teman-teman dia sempat bertanya, pesantren mana yang bagus? Sayang itu semua tak kesampaian. Tuhan jugalah yang menentukan segala sesuatunya dalam hidup ini. Kepergian Nike di antar puluhan bahkan ratusan ribu orang. Ini pertanda bahwa Nike memang sudah dimiliki banyak orang. Setahun sudah kepergian Nike Ardila, sang idola remaja. Banyak yang ditinggalkannya, mulai dari harta benda yang direncanakan dimuseumkan, sampai rencana pengembangan SLB yang dirintis dan dibangunnya. Inilah yang diharapkan berjalan dengan baik. Setahun dia pergi, seakan baru kemarin. Keke, damailah di pembaringanmu yang panjang. Namamu tetap kami kenal. Ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita
bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang